Saudara, Pilpres baru akan digelar 3 tahun lagi atau tepatnya di tahun 2024. Namun sejumlah nama disebut-sebut pantas menjadi presiden. Terakhir, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei 4 hingga 10 Maret 2021 tentang tokoh yang dipilih anak muda untuk jadi presiden. Jika Pilpres digelar hari ini, dari 17 nama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling banyak dipilih oleh responden, yakni 15,2%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipilih oleh 13,7% responden. Data sensus penduduk 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z yang kini berusia 8 hingga 23 tahun, serta generasi milenial yakni berusia 24 hingga 40 tahun pada tahun ini. Proporsi generasi Z sebanyak 27,94%, sementara milenial sebanyak 25,87% dari total populasi. Ditilik dari jumlah yang besar ini, suara anak muda selalu menjadi rebutan saat pemilu. Lalu apa faktor yang mempengaruhi anak muda untuk memilih tokoh calon presiden mereka? Kita akan bahasnya usai jeda. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei tentang suara anak muda terhadap isu sosial politik bangsa yang digelar 4 hingga 10 Maret 2021. Survei salah satunya menanyakan terkait tokoh yang dipilih anak muda untuk menjadi capres jika Pilpres dilakukan saat ini. Dari 17 nama yang diajukan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling banyak dipilih responden, yaitu mencapai 15,2%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipilih oleh 13,7% responden, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dipilih 10,2% responden. Jadi kalau ditanya kepada anak muda, 17 nama yang paling tinggi meskipun dalam kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo, ya, termasuk juga dengan Ridwan Kamil, secara umum tidak ada nama yang dominan, itu dulu ya. Tetapi di antara 17 nama yang paling tinggi secara absolut itu Anies Baswedan di angka 15,2%. Ganjar 13,7%, bedanya nggak signifikan. Ridwan Kamil 10,2%. Sesuai dengan temuan kami juga, pemilih Pak Jokowi itu nyebar, gitu ya. Sementara Anies paling banyak dia mendapatkan dukungan di antara mereka yang mencoblos Pak Prabowo Sandi di 2019 kemarin. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan hasil survei ini belum bisa jadi representasi karena pemilih yang belum menentukan pilihan masih cukup besar. Selain itu, dengan masuknya nama Ganjar Pranowo menunjukkan proses kaderisasi partai politik terus berjalan. Ya, undecided-nya kan masih cukup besar, sama dengan juga undecided dari anak-anak muda terhadap preferensi partai politik tadi. Dengan undecided yang cukup besar, kita belum bisa mendapatkan suatu representasi. Tapi paling tidak, itu juga menunjukkan bahwa proses kaderisasi partai politik itu berjalan terus, sehingga muncul benih-benih pemimpin baru karena proses kaderisasi partai politik. Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menyambut hasil positif hasil survei Indikator Politik Indonesia di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai sosok yang paling banyak dipilih responden anak muda untuk menjadi capres. Melalui akun Twitter pribadinya, Mardani Alisera mengatakan, "Bravo Mas Anies Baswedan, karena di 2024 hampir 40% pemilih masuk kategori anak muda. Tantangan kian besar apalagi dengan peluang tidak adanya pilkada di 2022. Mesti terus mampu berkomunikasi gagasan dengan anak muda, karena 2024 memang eranya anak muda." Sebelumnya pada 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021, Litbang Kompas melakukan survei keterpilihan Capres Alternatif 2024. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki keterpilihan 12,0%.
Disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang keterpilihannya 9,9%, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan keterpilihan 7,1%. Seluruh hasil survei ini bisa berubah. Kinerja yang baik bisa makin meningkatkan elektabilitas tokoh yang ada di dalam survei. Tim Liputan, Kompas TV.